Iya, pertama jadi semakin urgent mendesak untuk dibentuk tim pencari fakta gabungan, tim pencari fakta gabungan yang akan menghasilkan rangkuman fakta-fakta yang otoritatif dan legitimatif gitu. Jangan sampai ada perbedaan pandangan tadi tidak bisa diselesaikan. Apalagi penyelesaian perbedaan pandangan tentang fakta-fakta yang berbeda tadi diselesaikan dengan ancaman. Sebagaimana hari ini kita mendengar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Yusri Yunus mengatakan akan memproses pidana orang-orang yang menyatakan FPI tidak punya senjata. Ini kan cara-cara kolokan ini, tidak dibenarkan hal-hal seperti ini. Tidak boleh aparat kepolisian itu menebar teror dan ancaman. Justru yang benar adalah paparkan data-data, fakta-fakta. Ketika publik kemudian menyimpulkan adanya pandangan tidak ada senjata, itu sangat argumentatif karena memang FPI menyatakan anggotanya tidak membawa senjata begitu loh. Nah, kalau kita bicara kebohongan, tentu ancaman itu jangan hanya ditodongkan kepada umat Islam. Bagaimana kalau kebohongan itu justru dilakukan oleh aparat kepolisian? Apakah narasi akan memenjara dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana tentang menyebar kabar bohong itu juga akan diberlakukan kepada oknum aparat kepolisian? Jadi saat ini justru harusnya aparat kepolisian itu bersikap bijak, justru menurunkan tensi di tengah masyarakat yang hari ini memang wajar mereka marah karena memang tidak ada kejelasan, tidak ada juga penjelasan yang bisa diterima oleh akal mereka. Yang kedua, selain TGPF yang paling penting memang hadirnya negara. Jadi jangan membiarkan kisru ini menjadi membesar gitu loh. Sampai hari ini saya melihat tidak ada presiden memberikan statement untuk memberikan ketentraman publik karena bagaimanapun komando dari seluruh alat negara itu ada pada presiden. Presiden harus bersuara untuk memberikan ketentraman publik, terutama memberi jaminan bahwa aparat penegak hukum akan menegakkan hukum seadil-adilnya. Sekaligus Presiden menginisiasi mendorong pembentukan tim TGPF ini, tim gabungan pencari fakta ini. Yang ketiga, kepada umat Islam, ini adalah bagian dari ujian keimanan, bagian dari dinamika sejarah umat ini, dan insya Allah di balik kesulitan pasti ada kemudahan, dan nasrullah itu akan turun manakala kita memang sudah tidak bisa mencari pertolongan lain. Sampai mata nasrullah, sampai ala inna nasrullahi qarib. Dan justru ketika hukum ini tidak berjalan dengan baik, umat ini harus kembali untuk memikirkan hukum yang terbaik bagi bangsa negeri ini apa. Sekali lagi, sepanjang umat ini tidak menerapkan syariat Islam, menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, selamanya nyawa itu akan dihargai murah, keadilan itu tidak akan pernah terpenuhi, kezaliman itu akan merajalela. Bagaimana mungkin kita mengharapkan keadilan kalau kita tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala? Padahal hukum yang selain hukumnya Allah Subhanahu wa taala oleh Al-Qur'an itu dilabeli sebagai hukum yang zalim. Bagaimana mungkin kita mencari keadilan dengan penerapan hukum yang zalim? Makanya visi ke depan umat ini harus mengarahkan kepada proses perubahan bangsa ini kepada penerapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, insya Allah tidak ada yang sia-sia dalam perjuangan, termasuk 6 saudara kita dari FPI itu syuhada, insya Allah mereka telah memenuhi takdirnya, karena bagi seorang yang beriman itu selain ingin mendapatkan hidup mulia dengan kemenangan, juga mulia dengan kesyahidan. Jadi saya kira tidak ada yang sia-sia dalam perjuangan, bahwa semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat yang mencatatnya. Yang paling penting adalah bagi kita untuk tetap istiqomah di tengah kehidupan yang penuh dengan tipu daya, penuh dengan berbagai kedustaan. Insya Allah mudah-mudahan kita dijadikan umatnya Rasulullah yang tetap istiqomah menampaki jalannya, istiqomah menegakkan perjuangan untuk tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala demi izul Islam wal muslimin. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.